adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Febri, masih di channel pembelajaran Sigma Smart Study. Kali ini kita akan melanjutkan video Sistem Peredaran Darah Manusia part 1. Di video kali ini kita akan membahas mengenai pembuluh darah serta gangguan-gangguan pada sistem transportasi manusia. Tapi sebelumnya, untuk yang belum subscribe, yuk di-subscribe channelnya, lalu klik loncengnya dan like videonya, share kepada teman-teman kalian sebanyak-banyaknya agar kita bisa belajar bersama dari mana aja. Nah adik-adik, di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai sistem peredaran darah manusia, di mana pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai darah dan komponen-komponennya, yaitu plasma darah, sel darah merah atau eritrosit. Kemudian kita juga sudah membahas mengenai tipe-tipe golongan darah berdasarkan sistem ABO dan sistem Resu. Kita juga sudah membahas mengenai sel darah putih atau leukosit, keping darah atau trombosit, serta jantung, serta urutan aliran darah yang masuk dan keluar dari jantung. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam pembuluh darah. Ya, pembuluh darah itu apa sih? Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran darah yang berbentuk tabung atau saluran. Ya, jadi pembuluh itu adalah saluran tempat darah mengalir. Ya kan, darah itu kan mengalir ke seluruh tubuh nih, membawa atau mengangkut nutrisi, oksigen, CO2 dan lain sebagainya. Di manakah darah mengalir? Darah mengalir di dalam pembuluh darah. Pembuluh darah berdasarkan strukturnya dan arah alirannya terbagi menjadi arteri, vena, serta kapiler. Yang pertama, pembuluh arteri. Arteri itu adalah pembuluh yang membawa darah keluar dari jantung, beredar ke seluruh tubuh. Terbagi menjadi aorta, arteri, dan arteriole. Aorta adalah pembuluh arteri terbesar yang keluar dari jantung. Bercabang-cabang membentuk arteri, arteri kemudian bercabang-cabang membentuk arteri terkecil yang berhubungan langsung dengan kapiler, yaitu arteriole. Selanjutnya vena. Vena ini adalah pembuluh yang membawa darah dari sel-sel menuju ke jantung, ya. Jadi arahnya vena itu menuju ke jantung, terbagi menjadi vena cava yang terbesar, pembuluh vena serta venule yang terkecil. Nah, kemudian venule dan arteriol itu berhubungan dengan pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler ini adalah pembuluh yang berhubungan langsung dengan sel-sel. Nah, di kapiler inilah terjadi proses pertukaran zat-zat secara difusi dari darah menuju ke sel. Nah, ini dia. Perhatikan ya, berdasarkan strukturnya, kita bisa lihat bahwa pembuluh arteri itu adalah pembuluh yang paling tebal ya, terdiri dari endotelium atau epitel, kemudian jaringan elastis, jaringan otot polos, serta jaringan fibrosa atau jaringan ikat ya. Ini yang paling tebal ya. Kemudian kita bandingkan coba dengan yang lainnya nih. Kalau arteriole ternyata cuma terdiri dari endotelium dan jaringan otot polos, sementara kapiler hanya terdiri dari epitel saja atau endotelium. Kalau venule terdiri dari endotelium dan jaringan fibrosa atau jaringan ikat. Vena mirip dengan arteri, terdiri dari 4 macam jaringan, tetapi lapisannya lebih tipis dibandingkan dengan arteri ya. Nah, ini gambar penampang melintang ini adalah pembuluh arteri ya. Kita bisa lihat nih. Sebetulnya pembuluh arteri terbagi menjadi 3 lapis. Tunica intima, tunica media di tengah, dan tunica adventitia itu di bagian luar. Tunica intima terdiri dari endotelium, ya, endotelium yang bagian yang paling dalam ini. Kemudian di sebelah luar endotelium ada lapisan elastis internal, lapisan elastis bagian dalam, serta jaringan fibrokolagen. Itu tunica intima. Kemudian di bagian tunica media itu ada jaringan otot polos. Lalu yang paling luar, tunica adventitia terdiri dari jaringan fibrokolagen dengan lapisan elastis di bagian luarnya, dan ada yang di sebelah luarnya adalah jaringan fibrokolagen tanpa lapisan elastis. Nah, karena lapisan yang tebal dan berlapis-lapis itulah pembuluh arteri itu sifatnya dia tebal, kuat, dan elastis ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya tekanan sistol dan tekanan diastol. Di mana tekanan sistol itu adalah tekanan darah tertinggi selama darah ada di dalam tubuh. Terjadi ketika darah keluar dari jantung ya lewat pembuluh aorta. Kemudian sebaliknya, tekanan diastol adalah tekanan terendah selama darah di dalam tubuh, terjadi ketika darah masuk melalui vena cava ke jantung. Jadi kalau misalkan ada orang tekanan darahnya 120/80 mm Hg, berarti 120 sistolnya dan 80 adalah diastol.
Selanjutnya perhatikan tabel perbedaan antara arteri atau nadi dengan pembuluh vena atau pembuluh balik ya. Denyut pada pembuluh arteri atau pembuluh nadi itu lebih terasa. Kenapa? Karena tekanan darah di dalam pembuluh arteri itu tinggi sekali. Jadi kalau kita pegang itu denyutnya kerasa. Karena tekanan yang tinggi itulah, maka jika pembuluh arteri dilukai, darahnya akan memancar. Sebaliknya kalau vena denyutnya nggak terasa karena tekanannya rendah dan kalau dilukai darah hanya menetes. Arteri letaknya agak ke dalam, sementara kalau vena terlihat di permukaan kulit. Arteri warnanya merah terang karena kaya oksigen, vena pembuluhnya berwarna kebiruan dan miskin oksigen atau kaya CO2. Selanjutnya arteri tebal, kuat, dan elastis, kalau vena strukturnya tipis dan tidak elastis. Struktur seperti itu berkaitan dengan tekanan darah yang mengalir di dalamnya ya. Jadi arteri tebal karena tekanan darahnya tinggi, sementara vena tipis karena tekanan darah yang ada di dalam vena rendah. Arah aliran arteri selalu keluar dari jantung, sementara arah aliran vena selalu menuju ke jantung. Kemudian darah yang dibawa oleh arteri itu kaya akan oksigen. Tapi ada satu pembuluh arteri yang tidak kaya oksigen, yaitu arteri pulmonalis, kaya akan CO2 ya, menuju ke paru-paru. Lalu pembuluh vena sebaliknya, darah yang dibawa itu kaya CO2 atau miskin oksigen, kecuali satu yaitu vena pulmonalis yang kaya akan oksigen. Jadi vena pulmonalis itu membawa darah kaya oksigen dari paru-paru menuju ke jantung. Nanti kalian lihat lagi, review lagi video mengenai aliran darah di dalam jantung ya. Berikutnya kita akan membahas mengenai gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem transportasi manusia ya. Ada banyak sekali gangguan-gangguan atau penyakit pada sistem transportasi. Ini ada beberapa, hanya 11 yang Kakak cantumkan di sini ya. Yang pertama hemofilia. Hemofilia ini adalah penyakit menurun yang terpaut kromosom seks yang menyebabkan darah sukar membeku. Kemudian ada talasemia. Talasemia ini adalah penyakit menurun juga, penyakit menurun kromosomal yang menyebabkan kelainan sehingga eritrosit mudah rusak. Jadi harus transfusi darah terus. Kemudian anemia, penyakit di mana jumlah eritrosit terlalu sedikit sehingga tubuh kekurangan oksigen, jadi dia lemah lesu, lunglai gitu ya. Leukositosis itu jumlah leukosit yang terlalu banyak berbahaya karena sistem imunnya jadi terlalu aktif. Jadi bisa menimbulkan hipersensitivitas, alergi, bahkan bisa sampai autoimun ya. Dan jika sudah terlalu banyak bisa menyebabkan yang namanya leukemia atau biasa disebut orang kanker darah ya. Itu kalau sudah terlalu banyak sekali sehingga leukosit memakan eritrositnya. Sebaliknya ada yang namanya leukopenia, di mana jumlah leukosit terlalu sedikit sehingga sistem imunnya jadi lemah, jadi mudah sekali terserang penyakit. Lalu ada hipertensi dan hipotensi, ini kelainan pada tekanan darah. Kalau hipertensi tekanan darah yang terlalu tinggi, akibatnya apa? Kalau tekanan darah terlalu tinggi itu bisa menyebabkan stroke. Stroke itu pecahnya pembuluh darah gitu ya. Kemudian sebaliknya ada juga tekanan darah rendah. Kalau darahnya terlalu rendah, akibatnya tubuh kita jadi kurang suplai oksigen. Lalu ada juga yang namanya arteriosklerosis. Arteriosklerosis itu berarti pengerasan pada pembuluh arteri. Nah, penyebabnya kalau arteriosklerosis ini penyebabnya adalah tumpukan kapur di dinding bagian dalamnya si arteri itu. Kalau atero, nah ini mirip nih, arterio dan atero. Ya, bandingkan nih perbedaannya. Kalau arterio, pengerasan arteri yang disebabkan adanya tumpukan kalsium, kapur atau kalsium di dinding sebelah dalam arteri. Sementara kalau atero, adanya tumpukan lemak atau kolesterol di dinding bagian dalam pembuluh arteri. Ya, itu bedanya. Selanjutnya ada juga pelebaran pembuluh vena. Pelebaran pembuluh vena itu bisa terjadi di betis atau di bagian rektum. Rektum itu sebelum anus ya, usus besar di yang tepat berada sebelum anus tuh ya. Jadi biasanya kalau wasir atau hemoroid biasa disebut ambeien. Ya, ciri-cirinya ya pembuluh darah melebar. Kalau di kaki kan, kalau kaki kelihatan banget tuh varises ya, ada tonjolan-tonjolan ya. Kalau di rektum itu biasanya pembuluh darahnya menjulur keluar, biasa disebut ambeien. Lalu yang terakhir ada jantung koroner, itu akibat tersumbatnya arteri koroner, yaitu pembuluh arteri yang menyuplai darah ke jantung, sehingga jantung jadi kekurangan oksigen dan jantungnya jadi lemah. Karena lemah, jantung biasanya bisa kekurangan energi sampai kemudian bisa menyebabkan yang namanya serangan jantung. Nah biasanya
sumbatan ini nih, sumbatan pembuluh koroner ini bisa terjadi karena rokok ya atau kolesterol. Nah, itu tadi sudah selesai materinya. Oke adik-adik, semua materi sistem transportasi manusia sudah selesai kita bahas, mulai dari darah, jantung, dan pembuluh darah serta gangguan-gangguannya. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat untuk kalian semua. Diulang-ulang supaya semakin paham ya. Terima kasih untuk yang sudah menyimak. Tetap semangat, tetap belajar di rumah, dan tetap menjaga kesehatan.